Hari ini saya berada di Century Beach Resort di Kota Gorontalo, salah satu keajaiban Gorontalo, yaitu Teluk Tomini yang ada di belakang saya. Biru dan hijau. Ini adalah salah satu keindahan pariwisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Tepatnya di Kota Gorontalo. Tepatnya di Kota Gorontalo. Dekat sekali dari kota. Sangat dekat di Kota Gorontalo. Hanya naik motor, mobil atau bentor. Sampai sekilo. Tidak sampai sekilo. Century Beach Resort ini adalah resort untuk Anda bisa menginap atau juga ruang pertemuan dan bersantai. Itu Anda bisa datang dari Jakarta. Apalagi di masa pandemi begini. Ya, apalagi di masa pandemi cocok Anda relaksasi di Century Beach Resort. Cukup terjangkau dan sangat layak dan tentu saja sangat sehat. Kali ini saya sedang bersama Bang Mikson Yapanto, salah satu dari pengurus Partai Nasdem Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua Bidang Legislatif DPW Partai Nasdem Provinsi Gorontalo. Jadi kita akan membahas beberapa topik persoalan kerakyatan Gorontalo dan topik yang sedang trending dan panas di Provinsi Gorontalo. Selamat siang Bung Mik, apa kabar nih? Hari ini terlihat semenjak kepengurusan Partai Nasdem yang baru, rakyat melihat, begitu juga para jurnalis melihat, langsung menggebrak di DPRD Provinsi Gorontalo dengan walk out kejadian barusan tentang persoalan pengadaan mobil dinas untuk DPRD dan juga proyek Islamic Center itu. Jadi pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Ya. Jadi kita akan sedikit diskusi santai hari ini dengan background alam yang cukup indah di Gorontalo tentang provinsi ini dan provinsi kita bersama. Jadi begini Bang Mik, ini ada kemarin viral ini, bagaimana kepengurusan Nasdem ini tiba-tiba saja memunculkan satu kritisisme di Parlemen Gorontalo dan ini cukup progresif. Kita tidak menyangka karena kepengurusan Nasdem sebelumnya itu terlihat Nasdem itu seperti mati suri atau tertidur pulas atau seperti macan ompong. Nah, dengan kepengurusan Nasdem yang baru ini gila, cukup tiba-tiba orang kaget. Nasdem orang mengatakan menolak proyek-proyek besar di Gorontalo dengan berbagai macam bantahan alasan yang sangat rasional dengan kondisi kerakyatan Gorontalo. Itu gimana Bang Nik? Dengan kepengurusan baru ini kok tiba-tiba langsung menggigit, menggebrak, langsung bicara kita bersama rakyat dan tidak main-main, walk out. Semua orang kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Terima kasih, saya sudah diajak ke tempat yang suasananya sangat indah ini. Ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Ya tentu kita sama-sama harus harus merasakan bagaimana negara kita yang lagi susah. Ya. Semua memang harus peduli. Ya, terasa peduli. Sangat menyiksa. Ya, harus peduli, apalagi kondisi negara kita ini di mana kemarin baru saja diberlakukan PPKM ya. Ya. Di mana Covid begitu naik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit agak reda. Agak menurun ya. Agak menurun. Olehnya itu, ya tentu ini butuh kepedulian kita. Partai Nasdem dalam hal ini, khususnya kepengurusan yang baru, tetapi ketuanya masih Pak Hamim Pou ya. Oh, ketuanya masih Pak Hamim Pou. Tapi di struktur bawahnya itu berubah. Ya. Ya seperti sekretaris DPW, ketua Bapilu, ketua OKA,
dan berapa jabatan yang strategis, termasuk saya wakil ketua bidang legislatif juga barusan ditempatkan di situ. Iya, iya. Tetapi kami bukan berarti orang yang baru di Partai Nasdem, tapi Iya, udah iya. lama. Iya. Kayak Pak Ridwan itu kan beliau tadinya di OKAS, kemudian juga mantan ketua DPD Nasdem Kota. Iya, iya. Kemudian Pak Budi Doku juga itu mantan ketua Nasdem Kota juga. Ya saya juga begitu. Jadi ini Mantan kayak ketua DPD Nasdem Pohuwato. Pohuwato. Ya, jadi bukan semacam orang baru lagi. rolling, Ya rolling posisi. itu biasa dalam Progres ya, dalam mencari progres ya, baru. dalam organisasi itu biasa. Nah, dalam rangka kebetulan KKRG ini membuat suatu gebrakan khususnya di DPW, yaitu melakukan profiling dalam rangka penguatan struktur bekerja sama dengan ABN, Akademi Bela Negara yang ada di DPP. Oh, DPP Iya. Nasdem. Jadi kita di profiling selama kurang lebih seminggu itu di DPW maupun di DPD. Ya, Nah, hasil dari profiling itu maka menghasilkan struktur partai dalam rangka penguatan struktur. Jadi semua kepengurusan wakil ketua itu harus sadar bahwa apa yang dia mau kerjakan tidak boleh acuh tak acuh. Ya kan, olehnya itu ketika kami habis dilantik, semua wakil ketua sadar diri harus segera bergerak, termasuk saya. Iya, iya. Melakukan komunikasi teman-teman fraksi di DPR, dan alhamdulillah setelah dilantik ya seperti itu. Anda lihat, Anda saksikan, Iya, langsung gebrakan pertama fraksi Nasdem ya, iya. bersama rekan Partai Amanah Partai Amanat ya, Nasional. dalam rangka itu kepedulian terkait dengan wabah COVID ini. Iya, Ya, kita harus bagaimanapun kan lagi susah nih. iya, iya, iya. Janganlah kita dalam keadaan susah kemudian menggelontorkan anggaran yang tidak saya bahasakan tidak war-war gitu. Iya, Ya, apalagi ini APBDP bukan APBD induk. iya, iya. Nah, itu saya kira sudah dijelaskan kemarin oleh ketua fraksi kami di media-media itu terkait kenapa ditolak. Iya, Ya iya. kan? Nah, terkait Islamic Center ini bukan menolak pembangunan Islamic Centernya, bukan. Tetapi terkait pembebasan lahan ini ya, perlu Ya, diingat sebenarnya ya, masih banyak persoalan tanah di provinsi yang masih belum terselesaikan. Nah, kenapa iya, kita iya. muncul lagi yang ini? Olehnya itu ya buatlah skema dulu, buatlah prosesnya dulu, baru kita Tidak baru buru-buru kita ya. anggarkan, iya. Iya, dan Anggarkan di APBD induk lah, ya kan? iya. Jangan di APBDP. Gitu. Iya, karena kemarin kan di berita salah satu media online yang telah minta maaf itu ya. Ya sudah, mereka sudah minta maaf bahwa mengatakan bahwa Nasdem menolak Ya. pembangunan Islamic Center dan ternyata mereka tanpa konfirmasi, padahal Tanpa sudah ada konfirmasi. berita-berita di media online. Kenapa? Ya, iya, kenapa kita menolak? Maksudnya memberikan penolakan itu ada alasannya, ada. Bukan seperti kita tolak pembangunan Islamic Center, bukan seperti itu. Iya, iya. Ya, Jadi alhamdulillah media yang media menara itu- yang tidak ya, jelas ya, juga. Menara News itu Ininya ya sudah minta maaf bahwa Ya. itu salah. Karena kita beri waktu dia seminggu. Ya. Kalau tidak kita proses, kita lapor, Ya, kita jadi pidanakan. Nasdem dan Amanah, Partai Amanat Nasional bukan menolak, tapi konteksnya ya yang memang belum cocok dengan kondisi Ya, dengan pandemi. kondisi. Ya, dan saya dengar juga katanya sebaiknya anggaran proyek itu dialihkan dulu ke seperti Iya. membiayai usaha rakyat. Betul. Atau- Banyak usaha-usaha UMKM yang sekarang terpuruk. Ya, yang Itu kan perlu kolaps, dibantu. yang kolaps Ya. bahkan ada yang sudah berhenti berusaha Ya berdagang. itu makanya Bangkrut alias bangkrut lah. Praksi kita sudah instruksikan untuk memperjuangkan ya, kepentingan yang mendesak itu Ya, terkait ya. dengan akibat dari Akibat pandemik ini banyak UMKM kita yang kasihan Tutup. juga ya tutup. saya sudah Nah. cek. Kalau mau dibilang Ya, mungkin para ribuan ya. pejabat teman-teman yang lain kan yang ada gajinya itu nggak terasa, Nggak tapi mereka terasa. yang berusaha Ya, ya, ya. kasihan juga kan. Sama seperti Banyak mengeluh. ya, ya, Ibu. Apalagi diberlakukan PPKM, mereka nggak bisa perjualannya juga terbatas sampai jam sekian tutup. Tidak ada kompensasinya. Kita harus perlu memperhatikan mereka. Dan ini yang dilakukan
dalam kepengurusan baru Partai Nasdem, Iya, kita- mengawal anggota-anggota Dewan Nasdem di DPRD Ya, dan agar bukan cuma sekarang. peka Pokoknya terhadap persoalan sisa rakyat. 3 tahun ini ke depan Akan sampai begitu? 2024 akan begitu terus. Wow, Ya, kita akan meminta saya kemarin dalam rapat pimpinan DPW kemarin Ya, ya. diperluas dengan ketua DPD sudah menjelaskan program yang nantinya saya laksanakan sampai 2024 dalam rangka penguatan struktur Partai Nasdem, yaitu termasuk Ya, tugas-tugas anggota DPR, ya apa saja yang mereka harus lakukan, bahwa apapun itu anggota DPR kan keterwakilan dari partai politik juga konstituen ya dari pilihan rakyat. pilihan rakyat. Olehnya itu ya harus kita betul-betul melaksanakan itu Apa sebagai yang sebagai petugas harapan partai ya, dan juga harapan-harapan rakyat. harapan rakyat. Ya. Ya. Jadi sebenarnya proyek yang dipersoalkan di DPRD kemarin dengan salah satu cara yaitu Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional walk out itu berapa miliar? Saya dengar cukup banyak. Itu mungkin anggaran dengan berapa puluhan miliar itu bisa mengcover 100.000 UMKM mungkin. Saya belum tahu persis sebenarnya berapa miliar semua proyek. Ya, itu jadi untuk saat kalau dilihat pengadaan dengan mobil kondisi dinas sekarang itu. itu dananya sangat besar ya, dengan kebutuhan yang mendesak yang Dengan perlu kondisi COVID ini ya. COVID. Ada hampir 20 miliar, hampir 20. perkiraan hampir 20 miliar. Oh, kisaran Ya, mana hampir juga 20 miliar ya. apa hibah-hibah di institusi lain itu kan mestinya menjadi catatan. Iya, bahwa iya. semestinya fokus dulu dong di persoalan ekonomi rakyat yang sekarang terpuruk ini ya. Iya, karena itu yang dibutuhkan rakyat Iya. yang sudah bangkrut tadi. Sebenarnya saya banyak diskusi ditelepon oleh teman-teman DPR lain selain dari fraksi Nasdem dan Amanah ya. Iya, Mereka iya. pada prinsip sangat mendukung dan mereka bilang wah kita juga ini setuju katanya. Oh, Ya, sebenarnya cuma fraksi lain setuju juga sebenarnya ada ya. sebagian Cuma ya, setuju juga ya. Harus maklum lah ya kan kita Oh, maklum. iya, iya. Memang di DPR butuh keberanian ya. Ya, ini Mumpung DPW dan fraksi ini sekarang sudah bagus lah ya. ya, ya, ya. Ini memang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Ya. Pandemik ini memang memaksa ada orang bekerja kemudian dia di PHK, ada orang berdagang kemudian bangkrut. Itu fakta. Dan kita mengapresiasi kepengurusan Partai Nasdem ini menggebrak yang cukup mewakililah perasaan rakyat yang sebenarnya kalau dipikir ditanya juga mereka akan menangis. Mau lari kemana rakyat dalam kondisi seperti ini? Apalagi yang bukan PNS ya, yang berdagang, dia juga punya hutang di bank, kasihan kan? Iya. Itu ini fakta loh yang tidak bisa dibantah, dan kami riset di lapangan turun melihat wah. Jadi ini cukup diapresiasi dan kami berharap memang saya sebagai rakyat juga sih dan orang tua tetangga saya mereka melihat di berita viral bagaimana Nasdem, Partai Nasdem walk out tiba-tiba. Itu tentu saja dan jadi pembicaraan di pusat juga. Itu. Dan Ya, kami berharap ya all out kita dapat dukungan dari teman-teman DPR RI pusat ya. oh sampai Ya, DPR RI pusat juga ya. membahas ini. Membahas ini. Bukan Ya, memberi ya. dukungan support ya. Ya. Kakak Willy Aditya. Ya, saya lihat di Bukan Facebook. cuma KKRG tapi pengurus yang lain. Ya, gitu. ya. Jadi Juga yang terutama ya dukungan juga ketua DPW kita Pak Hamim Pou. ya, ya, Pak Hamim Ya. cukup ikut mendorong Memberi support ini ya, ya, mendorong. support full ya, itu. Jadi bagaimana sebenarnya kira-kira menurut Kakak Mixon ini yang sebagai wakil ketua bidang legislatif untuk Nasdem ke depannya? Iya, seperti saya utarakan tadi bahwa kemarin saya baru memberikan pemaparan terkait dengan program saya sebagai wakil ketua yang membidangi hubungan legislatif, bahwa setiap anggota DPR itu salah satunya bahwa setiap anggota DPR itu meminta progres kinerjanya. Ya, Ya. Tiap Baik yang sebulan alat kelengkapan ya, Ya, alat ya. kelengkapan Alat yang di kelengkapan. Banggar, Ya, Dewan. kemudian di Bandek,
Ya. di komisi dan lain-lainnya. Kita minta laporan kinerjanya, ya kan. Nanti kita ini saja dalam waktu dekat ini, mungkin dalam 1 hari kita akan melakukan bedah APBD Ya. teman-teman fraksi. Ya dalam rangka kita mengutul lagi ya. Nah sejauh mana APBD itu punya manfaat Untuk rakyat untuk rakyat Gorontalo. di masa pandemi ini loh. Iya, kan? iya. Nah, provinsi ini kan masih dalam 5 daerah termiskin. Gitu 5 loh. daerah termiskin Apalagi nasional sekarang kita Gorontalo. lagi diterpa pandemi, ya kan. Jadi jangan main-main dalam hal mengesahkan APBD atau menggelontorkan APBD. Iya. Jangan lagi yang kayak kemarin kan. Nah, banyak sesuatu hal-hal yang mata anggaran itu yang tidak mengena dalam rangka Tidak menaikkan tepat ekonomi sasaran ya. Gorontalo. Iya. Di bidang ekonomi Ya tidak kerakyatan. optimal lah, ada sih tapi Ya. tidak optimal, ya kan. Nah ini kan perlu peranan DPR sebagai lembaga budgeting, Ya, ya, penganggaran. Jangan sebagai DPR sebagai hanya stempel saja. Cuma datang, Nggak boleh. duduk, diam, dengar, terima gaji. Atau gimana? Bukan begitu maksud saya. Ya. Janganlah DPR itu ketika APBD ditawarkan pemerintah, Ya. ini SKPD langsung disah, langsung oke saja. Tetapi kan ada langsung aja ya. perlu dibedah lagi apakah mata-mata anggaran itu punya manfaat untuk dalam rangka menaik rakyat ekonomi ya, di Provinsi Gorontalo. Jadi tidak hanya bahasanya seperti datang tidak dibaca lagi apa maksud. Bukan, maksud saya dibaca, Ya. cuma kan boleh lebih selektif lagi lah, melihat anggaran mana saja yang punya manfaat bagi untuk rakyat. Ya. Jadi sangat teliti dan kritis. Makanya fraksi Nasdem dalam ini saya tetap mengawal ini. Saya tetap meminta dalam waktu beberapa hari kami akan memanggil anggota DPR kita dalam rangka membahas bersama. Semua anggota DPR dari Partai Iya, Nasdem. Partai Nasdem. Itu setiap minggu mereka harus Bukan setiap minggu juga, Setiap bulan? dalam rangka ini APBD, dalam APBD pembahasan ini. kan, Ya. PPAS ini ya kita panggil dulu anggota DPR ya dalam rangka Ya. membahas bersama ya. Khususnya ya persoalan yang hasil walkout ini ya, yang Kenapa? Enggak, bukan keseluruhan APBD keseluruhan sampai nanti yang akan datang 2024. 2000 ya. Wow. Rencana Ya. PPS-nya itu kan kita bahas dulu akan nanti dibahas bersama, ya. ya. Jadi Kalau yang ini udah lewat, nanti kita kawal lah ya kan. dikawal terus ya, Ya, ini kawal. sampai selesai. Ya. Itu. Nah, dan kedepannya harapan dari kepengurusan baru Nasdem ini terhadap anggota-anggota dewan dari Nasdem. Nah, jadi akan Ya, jadi harapan kami tentu kan sebagai perwakilan partai politik di DPR, Ya, mereka Gorontalo ya. betul-betul melaksanakan ya tugas dan fungsi mereka sebagai anggota dewan. anggota dewan. Karena kan goalnya kepada partai juga. Masyarakat akan melihat di 2024 mana anggota DPR partai yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, dan bekerja untuk rakyat. Untuk rakyat, Ya. bekerja untuk rakyat, iya kan? Saya kira sudah bisa dilihat mana ya. Dan saya yakin untuk 2024 ya masyarakat akan menentukan pilihannya kepada mereka-mereka yang peduli terhadap Ya, yang nasib dianggap rakyat. bekerja Ya, untuk bekerja rakyat. untuk rakyat. Ya, ya. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa wah tunggu nantilah paling duit, saya pikir tidak begitu juga semua. Ya, itu politik. Masyarakat itu karena kenapa? Mereka kecewa sehingga sudah saja saya perlu duit aja. Ya kan? Ya, Tapi ya. kalau kita bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka, mereka pasti akan memberi pilih ya, tanpa iya, syarat dan ikhlas. Betul. Ya, jadi Cuma kan selama ini ya mungkin ada anggota DPR yang mengecewakan mereka sehingga keluar ya. kata seperti itu. ya ada Ada kekecewaan. kekecewaan. rakyat, Ya buktinya kan kemarin Pak Rahmat Gobel ya tanpa uang bisa begitu survive dengan suara terbanyak. Ya, bisa dipilih rakyat ya. Bisa dipilih rakyat. Dan saya juga dulu pernah di kampung saya juga begitu. Ya. Ya, saya bekerja dan nggak pernah, alhamdulillah selama 2 periode nggak pernah. Ya, seperti kita Pakai-pakai, ketahui ya. kan Bang Mik ini mantan anggota DPRD provinsi 2 periode ya Periode. di partai sebelumnya. Iya. Wow, Uang memang segala-galanya, tapi tidak dengan uang bisa segala-galanya. bisa segala-galanya. Jadi memang perlunya dan pentingnya pendidikan politik. Ya betul. Iya. Itu tugas kita lah, Ya, para ya. politisi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh, ya kan. Bahwa inilah Kita politik. jangan merasa apa namanya, sudahlah, merasa
capek, merasa ya apatis atau pesimis. ya, kita harus berusaha. Ya. Dan ini berarti Partai Nasdem membawa semacam satu semangat baru tentang politik yang sesungguhnya, yaitu politik dan rakyat. Gitu. Bagaimana Bang Mik tentang proyek pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo? Karena salah satu pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo itu dari Partai Nasdem. Bagaimana Partai Nasdem menyikapi? Karena Partai Nasdem kan walk out dan menolak itu kan, karena belum cocok, karena rakyat lagi lebih membutuhkan untuk persoalan mereka yang dihantam pandemik. Ya, persoalan mobil dinas ini, nah ini lagi. Ya, sangat tidak tepat ya, karena mobil dinas yang lama pimpinan itu masih layak lah, masih bagus, masih layak. Ya, Fortuner kan. Wow, Fortuner cukup mobil mahal ya. Dan ingat bahwa terkait dengan pengadaan mobil dinas itu, saya sebagai wakil ketua bidang legislatif tampak menginstruksikan kepada wakil ketua memang sudah menolak itu. Oh, wakil ketua konfirmasi wakil ketua. Saya nanyakan gimana Nasdem sudah menolak. Pasukan Puhi. Oh, dia bilang sudah, kami kita sudah tolak, ya baguslah. Iya. Jadi memang itu tidak dikehendaki oleh pimpinan, kebetulan dari wakil ketua Partai Nasdem dari perwakilan Nasdem ya. Pak Sofian juga nggak setuju itu ya. Iya. Makanya masuk di dalam penolak dua poin yang ditolak oleh fraksi Nasdem Amanah itu. Ditolak oleh fraksi Nasdem Amanah. Pertama mobil dinas, dan kedua itu pengadaan lahan itu. Lahan untuk Islamic Center itu. Ya. Wah, iya itu sangat kaget juga kita ya. Ini kan namanya wakil rakyat kan mestinya lebih sensitif ya, lebih peduli. Iya. Dan memang juga bagaimana juga perasaan rakyat melihat. Ya kita tahu sendirilah, rakyat sekarang mungkin kalau ditanya juga ya pasti nangis karena lihat memang usahanya bangkrut gitu. Oke, terima kasih Bang Mik telah bincang-bincang santai kita di meja redaksi Sarekat ID. Dan kita akan jumpa lagi pada tema-tema rakyat, khususnya kegorontaloan, keindonesiaan dan kebangsaan kita. Oke Sobat Sarekat, Sobat Gorontalo, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi.